Baik, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu, dan sekarang kami mau belajar sebagian firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami masing-masing, dan tidak hanya mengerti tapi juga kemudian menjadi pelaku firman itu. Tolong ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tema kita adalah gosip yang ternyata dosa yang berat ya. Jadi seserah banyak dari kita ya tidak terlalu menyadari gosip itu sebagai sesuatu yang dosa atau sesuatu yang berbahaya ya. Seringkali kita menganggap itu biasa dan kita jalani begitu saja ya. Seolah-olah kita sedang cerita-cerita atau memberi informasi ya, kadang-kadang lebih rohani sedikit. Oh ya, kita perlu doakan, kemudian kita ceritakan sesuatu ya yang setelah kita amati, kita renungkan atau orang lain lihat, mungkin oh itu ternyata bisa dalam bentuk gosip ya. Nah, jadi saudara, ini timbul dari lidah kita, dan kita ingat peringatan firman Tuhan betapa lidah itu berbahaya ya. Itu di Yakobus 3:5-6. Demikian juga lidah, walaupun hanya kecil, anggota kecil dari tubuh, namun dapat melimpahkan hal-hal yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api ya. Ia adalah dunia kejahatan. Jadi saudara, betapa berbahayanya lidah kita ini. Dan saudara, di Alkitab itu banyak, saya mendaftar ada 18 ya, 18 dosa karena lidah ya, dosa karena lidah. Yaitu fitnah ya. Fitnah ini mirip dengan gosip, tapi dia sudah pasti menggunakan sesuatu yang tidak benar ya. Kalau gosip biasanya ada benarnya dikit, tapi kemudian berkembang menjadi lebih sip ya, lebih luas lagi. Fitnah. Kedua, hujat ya, ini terhadap Tuhan ya, ngomong yang tidak benar untuk melecehkan Tuhan ya. Yang ketiga, berbohong ya. Berbohong ini dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak benar ya, kita tahu itu. Kemudian sumpah atau janji palsu ya, bersumpah, berjanji tapi tidak ditepati ya. Ini semua ada ayatnya ya di situ ya. Mengutuk, nah, ini mendoakan tetapi untuk keburukan dari orang yang jadi objek itu ya. Kemudian yang 6, mengumpat ya, memaki, menghina ya, mengatakan kata-kata yang meremehkan orang. Ini semua dosa saudara ya. Kemudian banyak bicara sia-sia. Jadi ngomongnya banyak tetapi sia-sia. Ternyata itu pun tidak berkenan ya kepada Tuhan. Ya, dan banyak bicara yang sia-sia itu seringkali pada akhirnya menjadi gosip ya. Kemudian yang 8 itu perkataan jorok atau kotor ya. Kita kan ada ya yang orang suka mulutnya kotor. Saya rasa saudara sudah semakin jarang itu ya. 9, menyindir atau sarkas ya, sarkas jadi mengolok-ngolok ya, untuk menjatuhkan orang itu ya. Kemudian di halaman kedua ada 9 lagi, yang nomor 10 itu membual ya, menyombongkan diri ya, jadi membanggakan diri secara berlebihan dengan ucapannya itu ya. Kemudian yang 11 itu bersungut-sungut, mengeluh atau komplain ya, itu terhadap Tuhan, terhadap manusia ya. Ya, ini ternyata tidak berkenan saudara ya, komplain yang terus saja berkeluh kesah itu ya. Yang 12, menyebar ajaran sesat, jadi menggunakan mulut untuk menyampaikan ajaran yang tidak benar ya. Wah, itu pasti tidak berkenan ya. Kemudian yang 13, bersaksi setengah benar ya. Jadi sebagian benar, sebagian lagi tidak ya, untuk menipu. Agak mirip dengan gosip ya, tapi gosip nanti kita lebih dalami lagi. Kemudian yang 14, menghasut ya. Jadi ini dengan kata-kata membakar emosi ya, untuk
mendorong orang ya melakukan sesuatu yang tidak benar. Yang 15 menggoda, memancing ke dalam dosa ya. Jadi dengan kata-kata mengajak orang, melibatkan orang untuk berdosa. Kemudian 16 menyebarkan isu tanpa fakta ya, menyebarkan isu tanpa fakta. Jadi ini rumor ya, rumor, faktanya tidak ada tapi diisukan ya, dan ini mirip gosip tetapi lebih ke arah peristiwa atau dugaan-dugaan gitu ya. Kemudian yang 17 berkata-kata kasar saat marah ya, itu juga tidak berkenan ya. Nah, kemudian gosip ya, gosip ini yang akan kita dalami ya. Jadi ini nanti kita akan lihat definisinya lebih jelas ya. Jadi saudara, dan istilah-istilah yang lebih baru yang tidak ada di dalam Alkitab ya, tetapi terkait dengan dosa tertentu, kita bisa lihat misalnya ada istilah body shaming ya. Jadi mengkritik atau mengejek penampilan fisik seseorang. Biasanya orang yang itu orang yang pendek, orang yang gemuk, ya kan, orang yang punya keunikan seringkali menjadi objek body shaming ya, mengejek penampilan seseorang. Nah ini saudara terkait dengan dosa seperti menghina ya atau mencemooh saudara yang ada di dalam Alkitab ya. Istilah yang lain bullying ya, bullying, perundungan, istilahnya tidak ada di Alkitab, tapi ini terkait dengan dosa yang seperti menghina, mencemooh dan sebagainya ya. Hate speech ya, ini kan terkenal saudara ya di sekarang dengan zaman media sosial ini, ujaran kebencian ya. Nah ini sama bisa ke arah mengumpat, mengutuk dan menghasut dan sebagainya, tergantung kontennya ya. Terus istilah lain-lain lagi yang terkenal kan cyberbullying ya. Jadi melakukan bully ini melalui media digital ya. Kemudian trolling ya, menggugah komentar provokatif untuk memicu kemarahan di media sosial ya. Ini kan seperti juga bisa menghina, bisa menghasut ya. Kemudian online gosip ya, gosip secara online ya. Jadi saudara bisa melihat begitu luar biasanya berbahayanya mulut kita ini, baik secara langsung maupun secara digital ya. Dan saudara kalau mengamati perdebatan-perdebatan itu banyak sekali dosa yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi saudara kalau misalnya kita lihat perdebatan ijazah palsu aja, itu kita bisa mendeteksi di situ ada fitnah ya kan, ada kebohongan, ada kutukan mungkin ya, ada hinaan ya, ada sindiran, ada sarkasme, ada kesombongan, menyombongkan dirinya, ada kesaksian yang setengah benar ya, tidak seluruhnya benar, ada menghasut untuk orang lain, emosi terpancing ya, ada yang menyebar isu tanpa faktanya ya, ada yang kata-kata kasar, itu kelihatan sekali saudara ya. Dan ya kalau memukul sudah bukan mulut lagi ya, tapi sudah fisik ya. Dan di balik itu banyak gosip yang beredar ya. Jadi itu ada paling tidak 10 dari 18 ini ada di dalam perdebatan-perdebatan itu. Jadi saudara, betapa berbahayanya mulut kita ini ya. Jadi saudara, kalau kita sekarang masuk ke gosip ya. Jadi gosip ini kita tahu buruk ya. Tidak ada manfaatnya ya. Kalau bisa menyakiti orang ya, membuat pertemanan itu rusak ya. Dan yang menggosip pun akhirnya punya nama buruk ya. Oh, dia seorang yang suka gosip ya, suka mencambiri orang lain ya. Dan walaupun reputasinya nggak baik saudara ya, dampaknya nggak positif, tapi kita seringkali tergoda untuk terlibat di dalamnya secara sadar atau tidak sadar. Dan firman Tuhan menyadari ini sehingga memperingatkan di dalam banyak ayat ya, walaupun dengan
ungkapan yang beragam ya. Gosip ini seringkali bagi yang melakukan merasa enak melakukannya ya, dan terus saja semacam kecanduan ya untuk membicarakan ya orang di balik orang itu ya. Sehingga Alkitab menyebutnya sebagai seperti makanan yang enak ya, atau camilan ya, atau seperti camilan ya, yang nggak puas-puasnya gitu ya. Nah, jadi saudara, ketika kita bosan ya, seringkali kita ingin menghibur diri dengan memikirkan orang lain ya, menceritakan orang lain ya, supaya melihat saya ternyata baik gitu ya, atau lebih baik. Nah, atau yaitu juga untuk agar kita juga bisa banggalah bahwa ternyata ada orang yang buruk, ada orang yang bermasalah, dan itu kita ungkapkan di balik orang itu. Jadi saudara, dosa lidah ini saudara bolak-balik diperingatkan oleh firman Tuhan karena dampaknya yang sangat merusak ya. Dan ini sangat luas saudara ya, dan sering tidak disadari ya, sehingga saya rasa penting kita untuk belajar hal ini ya, supaya kita nggak kemudian melakukan tapi tidak sadar dan ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Ya, sebenarnya kebanyakan kita juga sadar bahwa ini nggak baik ya, ini nggak baik, merusak ya, mencoreng, merusak reputasi, merusak persahabatan dan persekutuan ya. Kalau kita mendengar kan saudara seperti seperti kertas yang dipotong-potong terus kemudian dilepas ya, gosip itu seperti itu, kemudian ditiup angin ya, menyebar kemana-mana ya, menyebar kemana-mana, sehingga ketika sudah tersebar dan kita ingin mengambil lagi potongan-potongan itu untuk disatukan lagi ya, supaya jelas sebenarnya apa masalahnya, itu sudah tidak bisa lagi gitu saudara ya, karena sudah ditiup angin, sudah kemana-mana. Jadi sungguh sangat berbahaya, dan ini sulit dilawan, sulit diatasi, sulit kita pahami ya, karena kita tidak tahu definisi dan tidak hitam putih gitu saudara ya, sehingga akhirnya kita sering tidak sadar kita tahu-tahu sudah terlibat di dalamnya ya. Itu saudara ya, pendahuluan kita. Kemudian mengapa Alkitab mempermasalahkan gosip ya? Mengapa Alkitab melihat gosip itu sebagai dosa yang serius ya? Jadi saudara, Alkitab menghubungkan dosa lidah, dan antara lain dosa gosip ini dengan berbagai dampak yang merusak ya. Nah, kalau di Yakobus 3:6-8 itu itu menggambarkan betapa gosip bisa sangat merusak ya. Dikatakan di situ yang ayat tadi sudah kita baca itu, dia sebagai api ya. Api kejahatan ya, yang dinyalakan oleh api neraka. Ya, keras sekali saudara itu ya. Api yang liar yang bisa membakar ya, bisa membakar ya. Dan ketika kita mencoba memadamkan itu tidak bisa lagi saudara ya. Terus saja dia melebar, meluas ya. Ya. Jadi Yakobus menyebutnya sebagai kejahatan yang tidak dapat lagi dikendalikan ya. Penuh racun yang mematikan. Ya, jadi saudara, ini ya kita tahu ya saudara, barusan saya juga mendengar orang merasa digosipkan dan sebagainya, dan betapa bisa merusak persaudaraan saudara ya, bisa merusak persaudaraan dan karena dibicarakan di baliknya dia gitu saudara ya. Jadi sungguh ini merusak hubungan ya. Lah, poin kedua saudara ya, gosip ini adalah hal yang disebut di dalam Roma 1:29-30 sebagai hal-hal yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal Tuhan ya, atau hal-hal yang dilakukan oleh orang yang menolak Tuhan. Ya, di situ disebutkan iri hati, pembunuhan, keangkuhan, dan kemudian ada penggosip dan pefitnah ya. Jadi saudara,
gosip adalah ciri-ciri orang yang tidak kenal Tuhan, yang menolak Tuhan. Jadi ini ciri-ciri buruk yang disebutkan dari orang yang belum kenal Tuhan. Jadi kalau kita menggosip, kita berperilaku seperti orang yang belum kenal Tuhan kita. Jadi karena itu tidak baik ya. Ketiga, dia menyebarkan kepalsuan, saudara ya. Karena biasanya kan gosip kita tahu, saudara ya, ada sedikit kebenaran, tapi kemudian berkembang dan bercampur dengan ketidakbenaran ya. Bercampur ketidakbenaran. Jadi misalnya kita melihat pendeta kita ya, tahu-tahu pakai mobil mewah gitu ya, udah timbul kata-kata, oh ya dia pakai mobil mewah, dia ambil uang dari gereja untuk membeli mobil ya, mobilnya benar dia pakai mobil mewah ya, tapi sumber dananya sudah mulai ditambah, saudara ya, kemungkinan dananya dari sini gitu kan. Terus akhirnya reputasi pendeta ini dicoreng ya, ambil uang gereja. Setelah nanti diselidiki atau sudah lama-lama semakin jelas, ternyata mobil itu dipinjami oleh saudaranya yang kaya atau diberikan atau gitu ya, kenyataannya sungguh berbeda gitu, saudara ya. Tapi itu sudah tercoreng ya, keburu namanya dicoreng sebagai hamba Tuhan yang menggunakan dana gereja untuk kepentingan pribadi. Itu saudara ya, menyebarkan kepalsuan ya, dan mungkin nanti bisa terkoreksi, tapi ada aja sejumlah orang yang tidak sempat lagi tahu hal itu, saudara. Dan dia sudah pergi ke kota lain dan pikirannya, oh pendeta di gereja teman saya itu menggunakan dana gereja seenaknya, misalnya begitu ya. Nah, saudara, hal lain lagi yang mengapa ini begitu serius adalah karena gosip ini bisa memecah belah hubungan ya, ya. Jadi ayat-ayat firman Tuhan memperingatkan hal itu. Misalnya Amsal 16:28 itu mengatakan seorang pefitnah menceraikan sahabat yang karib ya. Jadi pertemanan yang dijalin begitu lama, sekali dia mendengar digosipkan, sudah dia tersinggung dan tidak mau lagi berteman, sulit sekali memaafkan, termasuk juga persaudaraan, dengan mudah dihancurkan oleh gosip. Sehingga gosip ini di mata firman Tuhan, yang artinya di mata Tuhan adalah dosa yang berat, saudara ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, dari mana asalnya, saudara ya? Jadi saudara, Alkitab menjelaskan bahwa menggambarkan bahwa gosip itu di Yakobus 3 ayat 6 itu dikatakan sebagai api neraka, saudara ya. Jadi asalnya dari neraka ya, tempat berkumpulnya orang yang ditolak Tuhan itu ya. Jadi ini adalah semacam sesuatu yang dikirim dari neraka ya, berarti kayak semacam senjata ya untuk menghancurkan orang-orang ya, menghancurkan orang-orang termasuk orang percaya ya, agar hidup di dalam dosa. Jadi seolah-olah ketika kita terlibat di dalamnya, maka kita ini digunakan oleh iblis ya untuk membawa pesan yang merusak dan menghancurkan ya. Jadi dari mana? Dari lawan kita itu, saudara ya, yang menggelitik hati kita, yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kemudian kita bergosip ya. Kemudian yang kedua berasal dari hati yang buruk ya, itu diungkapkan oleh Yesus di banyak tempat termasuk Lukas itu 6:45, bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah luapan dari hati kita. Jadi hati kita itu punya sesuatu yang kemudian meluap di dalam gosip. Itu bisa iri hati ya, iri hati, dia ada sesuatu yang kita iri, kemudian kita bicarakan dari sisi yang lain yang buruk ya. Atau saudara punya kesombongan ya, kesombongan, saudara punya kelebihan tertentu dan kemudian saudara ingin tampilkan, dan dengan cara membicarakan orang lain yang tidak memiliki ya, kan sering seperti itu ya. Oh, dia hidupnya susah, ini pasti nggak diberkati Tuhan, nah, gitu-gitu saudara ya.
akhirnya menjadi gosip. Atau saudara benci ya, sehingga saudara cari sesuatu yang lemah dari orang itu dan membicarakan dengan teman-teman saudara itu. Jadi saudara asalnya sudah buruk ya, karena berasal dari hati yang buruk. Dan hasil dari sesuatu yang buruk di dalam diri kita ya, kebencian, sesuatu dosa yang lain ya, kebencian, kepahitan ya, dan kita lampiaskan di dalam gosip ya. Jadi kita menyerang dia dengan gosip yang sengaja kita tiupkan ya. Dan di 1 Timotius, sebenarnya bukan Timotius ya, sepertinya iya mungkin 1 Timotius ya, nanti saudara bisa lihat. Jadi di situ saudara Paulus memperingatkan orang yang suka bersosialisasi ya, suka pergi dari rumah ke rumah, di situ dijelaskan seperti itu ya, dan kemudian di situ banyak bicara saudara ya, dan kemudian menggosip ya. Jadi dari mana? Dari kemalasan bekerja ya, kemudian menggunakan waktu yang banyak untuk banyak bicara, dan dalam bicara itu kemudian menjadi gosip itu saudara ya. Jadi dengan mengetahui ini kita hati-hati saudara ya, apa yang situasi kita atau kelengahan kita yang bisa memancing kita untuk menuju gosip ya. Apakah kita tidak sadar bahayanya, tidak sadar musuh yang menggunakan, atau hati kita yang kita biarkan saja ketika kita marah dan sebagainya, kita biarkan akhirnya bisa menjadi gosip ya. Atau akar kepahitan yang kita tidak atasi, tidak selesaikan dengan Tuhan, akhirnya kebencian itu membuat kita mengucapkan kata-kata yang macam-macam, tapi antara lain bisa gosip ya, bisa bullying, bisa macam-macam, mengejek ya, mencemooh dan sebagainya, memfitnah, tapi juga bisa gosip ya, dan itu semua dosa ya. Atau kita malas tidak mau kerja, tidak mau menyibukkan dengan tugas ya, menggunakan waktu untuk kemudian menjadi gosip ya. Jadi itu saudara. Nah, poin berikut lagi adalah kita coba mengerti definisi gosip saudara, supaya kita lebih bisa waspada ya. Jadi saudara, gosip itu tidak ada definisi yang utuh gitu ya di dalam Alkitab ya. Tapi Alkitab menggambarkan gosip itu sebagai tindakan ya, tindakan misalnya menggosip ya, mengumpat, atau jadi perbuatan dan atau karakter ya. Penggosip atau pemarah atau pefitnah, jadi dia karakternya seperti itulah, perilakunya ya. Jadi karakter atau jenis orang tertentu yang suka melakukan itu. Nah, itu ada di berbagai ayat itu, nanti saudara bisa lihat saudara ya. Nah, karena itu saudara, kita bisa menyatukan itu, bahwa menggosip itu menyebarkan kabar buruk ya. Kenapa kabar buruk? Karena ini bertentangan dengan firman, dengan Injil ya. Injil kabar baik ya. Kalau ngomong selalu tentang kebaikan, kalau Injil itu sesuatu yang positif ya, yang dimulai dari Injil keselamatan itu sampai hal-hal yang positif tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan lakukan dan sebagainya. Jadi ketika mendengar firman Tuhan itu kita mendengar kabar baik sebenarnya. Tapi gosip itu kebalikannya ya, kabar buruk tentang orang tertentu. Ya. Kalau kabarnya baik itu positif Injil ya, tapi kalau buruk itu bisa menuju ke gosip ya, menuju gosip ya. Tentang seseorang, di belakang orang tersebut ya, ngomongnya kan selalu di belakang saudara ya. Yang keluar dari motivasi hati yang buruk. Jadi ada 3 poin di situ saudara ya. Pertama adalah menyebarkan kabar buruk tentang seseorang. Jadi bukan kabar baik ya. Bukan dia sukses, dia diberkati dan sebagainya, tetapi ada sesuatu yang buruk ya. Dan yang buruk itu bisa sesuatu yang salah juga saudara ya. Sesuatu yang salah, mungkin tidak tahu kepastiannya ya, tapi kita bicarakan ya.
Kalau kita tahu itu tidak benar, kita tetap bicarakan, itu kan fitnah, ya, itu fitnah. Ya. Bersaudara itu, saudara, ya, bersaudara. Nah, jadi saudara, itu bisa informasi yang salah, tapi bisa juga sesuatu yang benar tapi memalukan, ya, memalukan. Jadi misalnya tentang seseorang mungkin jatuh di dalam dosa seks misalnya, ya. Nah, saudara, kemudian kita bicarakan kemana-mana untuk membuat orang itu dipermalu, ya. Misalnya pendeta, oh dia jatuh dalam hubungan dalam seks, kemudian kita bicarakan di mana-mana, ya. Nah, jadi itu ya sepertinya benar, beritanya katakan benar, ya, beritanya benar, ya. Tapi kita bicarakan di belakang orang itu, dan dalam hati itu sadar tidak sadar untuk menunjukkan keburukan orang itu dan kebaikan kita sendiri. Ya, saya bukan pendeta, tapi lumayan saya tidak sampai berdosa seperti itu. Ya, itu juga sudah bisa masuk poin pertama, kabar buruk, ya, bukan sekedar kabar salah, ya, tapi kabar buruk, ya. Jadi kabar buruk itu bisa informasinya salah, bisa salah dicampur benar, tetap itu adalah salah. Bisa juga kabar yang buruk memalukan, ya, apapun itu, ya. Tetapi dibicarakan berikut lagi adalah di belakang orang itu, ya, di belakang orang itu. Jadi orang yang tidak hadir, ya, sehingga kita dengan mudah mengatakan dan, ya, membuat pembicaraan itu leluasa, ya, leluasa. Jadi Alkitab sering menyebut penggosip ini sebagai pembisik, ya, bahasa Inggrisnya itu whisperer itu, ya, membisikkan. Jadi sifatnya itu rahasia, ya, tidak diketahui oleh orang yang kita bicarakan, ya, itu. Nah, saudara, kemudian yang utama lagi adalah ini, saudara, yang juga nggak mudah diketahui adalah yang keluar dari motivasi yang buruk, ya, motivasi yang buruk, ya. Ada yang mungkin karena ingin membanggakan dirinya, ya, ingin dilihat lebih, gitu. Ada yang marah, ya, ada yang benci, ya. Nah, itu, saudara. Jadi ketika menggosip, kita selidiki hati kita, ya. Kadang juga karena ini kebosan, ya, tidak sukacita, ya, terus mencari kesenangan, ya, kesenangan akhirnya di dalam pembicaraan jatuh di dalam dosa ini, saudara. Jadi dari sesuatu, mestinya kita sebagai orang percaya hidupnya bersukacita, tapi kemudian kita bosan karena satu dan lain hal, kemudian kita ngobrol-ngobrol untuk coba menghibur diri sendiri dan dengan teman-teman, akhirnya jatuh di dalam dosa. Jadi inilah kira-kira, saudara, ya, kabar buruk di belakang orang dan motivasi buruk itu, ya. Nah, ini waktunya sedikit lagi. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab, ya, yang menunjukkan betapa Tuhan tidak menyukai, ya. Kita tahu gosip Miriam dan Harun ini tentang Musa, adik mereka, pernikahannya dengan perempuan Kus, ya, dibicarakan di belakang. Kemudian lama-lama berkembang ke arah apakah Tuhan hanya bicara melalui Musa, bagaimana dengan kami, gitu-gitu, ya. Dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan tegur, dan kita tahu Miriam mengalami kusta, ya, kusta, dan kemudian Musa doakan, baru dia sembuh, ya. Dan, ya, kita nanti sudah bisa kalau mau lihat tuh, ya, gosip para pengintai yang membuat hati bangsa Israel itu tawar, ya, itu dampaknya juga besar. Akhirnya mereka nggak bisa masuk tanah Kanaan sampai generasi itu habis, ya. Kemudian orang Israel banyak bicara di sinagoga tentang sesuatu yang mereka pandang sebagai kekurangan Yesus, ya. Sehingga banyak orang itu kemudian melihat Yesus itu terhalang untuk menerima firman dari Yesus, ya. Nah, di Tesalonika Paulus memperingatkan orang yang suka nganggur, banyak bicara, ya, banyak
bicara dan kemudian jatuh di dalam gosip. Ya. Baik itu saudara, nah kemudian beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi. Ya. Jadi saudara, kalau kita menyadari betapa berbahayanya ini, mari kita punya strategi ya untuk mengatasi. Salah satu ya, kita ketika mendengar gosip, kita berhenti mendengar gosip itu. Ya, kita menghentikan dengan sopan ya, dengan kasih ya. Karena kita tahu orang yang menggosip ini sedang melakukan perbuatan dosa, saudara ya. Nah, kita dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan santun menghentikan, mohon maaf dan sebagainya ya. Kedua, ketika kita menghadapi masalah ini ya, masalah-masalah itu kita hadapi dengan hikmat ya. Jadi ketika mendengar sesuatu ya, atau kita digosipkan, kita minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi ya. Yang ketiga itu saudara pilih perkataan dengan cermat ya. Efesus itu sebenarnya dari Efesus 4:29 itu, pilih kata-kata yang ketika berkata-kata tentang seseorang itu ya, itu sesuatu yang baik ya, baik, kemudian perlu dikatakan memang dan membangun ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan tentang orang lain ya. Kemudian yang keempat itu, ketika terjadi dorongan untuk menggosip itu, mari kita kemudian berpikir untuk menjadikan kesempatan mendoakan orang itu ya. Pasti yang kita berikan adalah keburukan dan mari kita doakan agar Tuhan menolong orang itu ya, sehingga akhirnya kita tidak jatuh di dalam dosa gosip, tapi kita malah melakukan perbuatan baik mendoakan orang ya. Kemudian yang kelima itu saudara ya, kita sebenarnya harus sadar bahwa dosa gosip itu sangat powerful ya, sehingga kita itu memerlukan kuasa di luar dari Tuhan, kuasa Injil itu untuk menolong kita ya. Dan Tuhan menjanjikan jalan keluar ya, untuk kita lepas dari dosa kalau kita sudah punya kebiasaan menggosip itu. Jadi demikian saudara ya, sebagai penutup, mari kita menyadari bahwa gosip itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang kita boleh nikmati di dalam kita berkomunikasi, tapi mari kita melihat ini sebagai dosa yang berat ya, karena merusak ya, dan itu berasal dari hati yang tidak baik ya, yang tidak kudus, dan ketika keluar itu akan menyebar dan sulit untuk dikendalikan lagi ya, seperti tadi saudara ya, misalnya potongan kertas tadi adalah cek ya, kemudian misalnya saudara robek-robek ya, kemudian saudara lepas dan ditiup angin ke sana kemari, maka untuk menjadikan cek kembali itu sempurna itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Namun saudara, puji Tuhan ya, Tuhan penuh kasih karunia, jadi di dalam Tuhan ada pengharapan untuk kita mengatasi dosa kita ya, dan antara lain dosa seperti dosa lidah ini ya. Nah, mari kita perhatikan peringatan keras ini. Saudara ingat Matius 12:36, Yesus memperingatkan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman ya. Itu akan membuat kita malu ya, ketika tiba waktu itu ya. Ya, menurut firman Tuhan 1 Korintus 3 kalau nggak salah ya, sekitar 3:19, kita tetap selamat tapi seperti terbakar saudara. Wah, kok saya sampai seperti itu dulu-dulunya dalam menggunakan lidah saya ya. Tapi saudara, mari kita juga datang kepada Tuhan, minta pertolongannya seperti Mazmur ya, di Mazmur 191 ayat 3, pasanglah penjaga pada mulutku ya Tuhan, dan awasilah pintu bibirku ya.
Nah, dengan anugerah ini, dengan anugerahnya itu, mari kita memilih menggunakan lidah kita tidak untuk menggosip, tetapi untuk memberkati, ya, untuk memberkati, untuk membangun, ya, untuk membangun, untuk menghibur, dan pada akhirnya memuliakan Allah, ya, karena ya, dengan bibir kita ini, ya, kita memuliakan Allah dan orang melihat, mendengar apa yang kita ucapkan, mereka juga mengenal Allah kita. Baik, itu renungan kita hari ini, saudara ya, agak panjang dikit, 35 menit. Nah, kalau ada kesempatan sharing ya, Reni ya, bisa sharing 1, 2, 3. Satu adalah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang paling sering membuat saudara dan saya tergoda untuk bergosip. Tahu-tahu masuk di dalam situasi gosip. Ya. Kalau kedua itu tadi ada kisah Miriam dan Harun, kemudian ada pengintai di Kanaan dan yang saya sebutkan tadi. Ya, bagaimana kisah-kisah ini mengubah cara pandang saudara tentang betapa seriusnya, betapa beratnya dosa gosip itu. Ya. Apakah ini menolong saudara menyadari atau tidak? Yang ketiga, ini adalah action plan. Bagaimana kita bisa bertindak bijaksana dengan kasih ketika seseorang mulai bergosip di hadapan kita, ya. Itu kan, ya, kita sering ada di situasi seperti itu, ya. Apa yang baik yang kita bisa lakukan? Baik, itu dari saya. Silakan Reni, saya kembalikan waktunya.